Malam hari ini kita istirahat sejenak kurang lebih 4,5 menit sampai Sarangeo. Nah, Profesia Suster Lutgera. Hari ini tanggal 29 Juli 2025. Profesia Suster, Bapak dan Mama, terima kasih. Cintaku, Tuhan tahu betapa aku cinta padamu. Kalau begitu, gembalakan domba-dombaku. Tuhan tahu betapa aku cinta padamu. Kalau begitu, gembalakan dombaku. Ketika pulang dari sekolah bukan minta nasi di mamanya, mama minta susu. Pulang dari sekolah bukan minta nasi, tapi pulangnya minta susu. Sudah SD. Bahaya betulin. Kelas berapa? Dan ketika Suster Lutger masuk di kongregasi SCMM, Benar. ya awalnya Suster Lutger masuk di kongregasi SCMM. Ketika Suster Lutger mengalami kesehatan terganggu, maka kembali berobat di Sumba. Selama 3 tahun Suster Lutger dia minta kembali untuk masuk di biara. Yosef, saya mau masuk di biara. Buat apa lagi kau masuk? Saya bilang, kau masuk suster terlalu banyak halangan, saya bilang. Ini saya jujur. Ya, karena Suster Lutger langsung menangis. Yosef, saya harus jadi suster. Hanya saya jawab, keikhlasan hatimu yang saya butuh. Kenal kompromis. Ketika dia masuk di kongregasi Amal Darah Kasih Mulia, Amal Kasih Darah Mulia. Akhirnya
Tahun cekal pada tanggal 1 Juli. Saya hadir pada saat itu. Dan ketika pimpinan kongregasi ADM mengatakan, walaupun sekarang tahun cekal, Suster Lucia, tetapi perjalanan masih panjang. Menurut saya, yang walaupun perjalanan masih panjang, jangan seperti pesawat yang selalu butuh landasan yang hoki. Jadikanlah dirimu seperti burung yang berdiri tegak di atas ranting yang lapuk. Kalau pesawat kan hanya butuh landasan yang hoki. Tetapi seekor burung kalau berdiri di atas ranting yang lapuk susah patah. Karena mampu menyesuaikan diri. Kau dengar Sebagai bekal yang terakhir untuk adik suster. Manisan yang lebih manis dari madu tiada lagi kecuali rasa cinta kasih terhadap sesama. Kiranya itu saja, terima kasih. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Di hari bahagia ini saya lalu mengkhianati Yesus, tetapi dalam perjalanannya itu ia tetap mengatakan kasihnya kepada Yesus melalui perbuatan pelayanannya kepada sesama. Juga tadi Pater mengatakan bahwa mengasihi itu sederhana. Betul kan? Saya merasa tertarik dengan suster itu, padahal awalnya itu saya tidak mengetahui itu suster itu siapa, apa dan bagaimana, saya tidak tahu. Lalu ketika hari pertama itu saya mendaftar, kakak saya yang sulung, kakak Tarsis, mengantar saya, antar jemput. Tadi seperti yang kakak Yosef mengatakan bahwa sampai SD itu masih mengasihi Tuhan itu sederhana. Ketika saya merasa terpanggil, ketika di bangku SD itu sederhana. Saat Suster Hildegard itu menjadi kepala sekolah, saat itu Suster mengajar kami di TK itu ya sederhana, mengenal buah-buahan, sayur-sayuran, lalu dalam setiap hari itu bagaimana dalam mendidik kami dalam kesederhanaan. Contoh dalam kesederhanaan itu ketika suster mengajar kami mengenal buah-buahan. Mengenal buah-buahan itu ya kami ya orang kampung saat itu saya juga belum tahu bahasa Indonesia, pun saya tidak tahu bahasa Indonesia. Namun ketika Suster Hildegard itu menunjukkan nama-nama buah itu, nama-nama sayuran, ya hampir semua kami bisa menyebutnya sayur-sayuran. Namun sampai pada sayuran wortel itu kami masih berpikir, kami tahu tetapi saya pribadi masih malu menjawab begitu. Lalu Suster Hildegard karena kami tidak menjawab, lalu Suster mengatakan ini wortel begitu. Terus saya bilang, aduh warcoba apa ditolong engkau begitu tuh. Terus aduh warcoba apa ditolong begitu. Ya syukur Suster Hildegard itu agak mengerti sedikit bahasa kodi begitu. Suster Hildegard mengatakan itu bukan maki, itu nama sayuran begitu. Ya saya sendiri tidak puas, suster itu ya kok maki begitu, tapi ya mau bagaimana begitu kan, pasti baik, yang terbaik untuk kami ketika Suster Hildegard itu mengajar kepada kami. Lalu yang kedua yang sederhana juga ketika suster mengajar kami nama-nama binatang, semua binatang hampir kami ketahui, tetapi ketika sampai di binatang tokek ya saat itu ya, saya juga tidak tahu itu tokek itu apa. Sampai ini apa, binatang apa, saya masih berpikir apa ya begitu. Lalu saya tidak puas kalau saya tidak jawab, micekel micekel warcodawa begitu. Lalu Suster Hildegard
tertawa juga karena ya mengerti bahasa kode lah, dia ini ya miceke itu bahasa kode miceke gitu. Lalu tapi bahasa Indonesianya tokek gitu. Oh begitu. Nah itu yang menjadi apa ya, tertarik untuk menjadi suster dalam kesederhanaan para suster melayani, keramahannya. Disitulah tumbuh benih panggilan Tuhan terhadap saya, dan saya sudah berkomitmen saat itu, meskipun saya tidak tahu itu suster itu apa, siapa. Lalu saya pulang itu dari sekolah hari pertama, saya mengatakan kepada mama, saya mau jadi suster. Tunggu nanti besar baru kamu jadi suster. Nah dari situlah tumbuh benih panggilan untuk menjadi suster. Saya ya pribadi ketika menyadari bahwa saya itu dipanggil Tuhan untuk menjadi suster, saya bersyukur bahwa Tuhan telah menaburkan benih panggilan dalam hati saya. Saya pribadi menyadari bahwa begitu banyak keterbatasan dalam memperjuangkan panggilannya. Namun dalam keterbatasan saya ini, dan karena rahmat-Nya tetap mencintainya, memasrahkan diri pada kehendak-Nya, saya meyakini bahwa Ia yang menciptakan saya mengetahui segala sesuatu, dan Ia mengetahui bahwa dalam lubuk hati saya yang terdalam, saya mencintainya. Saya mau masuk kongregasi itu banyak hal yang saya pikirkan mengenai keluarga saya. Awalnya, ya motivasi awal saya itu karena bapak, mama, kakak saya semua tidak masuk gereja, mungkin murtad. Memang awalnya itu bapak, mama saya, kakak saya itu rajin sekali masuk gereja, tetapi ketika mengalami tantangan, mereka jujur bahwa mereka murtad. Disitulah saya saat saya masih kecil, tetapi saya sudah menyadari bahwa Tuhan pasti akan menolong mereka. Saya akan berjuang untuk saya yang terakhir. Dengan memohon rahmat Tuhan, saya akan berjuang untuk berdoa, memberikan yang terbaik untuk bapak, mama, kakak. Ya, bukan akhir dari perjuangan, tetapi awal dari perjuangan untuk terus dan menerus bekerja bersama rahmat Allah dalam mengasihi Tuhan lewat tugas pelayanan yang kecil dan sederhana. Terima kasih untuk semua dukungan Bapak Mama, sehingga dengan ringan langkah datang di tempat ini untuk ikut bersyukur bersama saya dan keluarga. Semoga pastor, suster, Bapak Mama, semua keluarga, Tuhan senantiasa menganugerahkan rahmat yang berlimpah dalam kehidupan setiap hari, dalam tugas perutusan hidup panggilan kita masing-masing. Untuk menutup kata sambutan ini, saya akan membawakan puisi. Di altar suci kutambatkan hatiku, janji kekal kupatri di relung jiwa, bukan karena layak aku mampu sendiri, tetapi karena rahmat yang terus menyala dalam diri saya. Kaul suci, kemiskinan, keperawanan, dan ketaatan bukan sekedar sumpah. Ia nadi nafas panggilan yang setia. Dalam setiap luka ku jumpai Dia, dalam tiap tawa ku rasa cintanya. Terima kasih Tuhan atas jalan ini yang Kau buka untukku. Tak selalu mudah, tak selalu terang. Namun Kau Tuhan, terang di sepanjang malam hidupku. Kepadamu ku persembahkan hidupku, dalam komunitas, dalam pelayanan, dalam tugas dan pelayanan yang telah dipercayakan kongregasi kepada saya. Dalam doa yang mengalir tanpa henti, sampai Kaulah yang menjadi segalanya bagiku. Suster Lutgera, jejak-jejak perjalanan panggilannya itu memang tidak mudah. Pernah suatu saat dia datang kepada saya
dan mengatakan apa yang sedang bergulat di dalam dirinya, antara ya dan tidak. Dan ini terus-menerus menghantui perjalanan panggilannya sejak awal memulai masa novisiat. Walaupun saya melihat tampaknya Suster Lutgera ini aman-aman saja. Memang dalamnya laut dapat diduga, tetapi dalamnya hati tidak ada yang tahu. Kalau saya menelusuri perjalanan, mungkin juga terharu, ya. Tetapi saat ini saya ingin bertanya kepada Suster Lutgera, dalam perjalanan sekian tahun dari masa pembinaan novisiat sampai di titik mengikrarkan kaul kekal, apakah juga Suster mengalami kebahagiaan? Sangat mengalami banyak kebahagiaan. Kebahagiaan macam apa yang Suster alami dalam proses perjalanan itu bisa di-sharekan. Ini banyak orang muda di sini yang ingin tahu. Kebahagiaan itu ketika terutama dalam perutusan saya dalam kongregasi, saya mengerjakan hal-hal yang kecil dalam perutusan itu dengan penuh cinta, semangat, dan gembira. Terima kasih Suster Lutgera. Kalau Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Ini dia sangat yakin. Ketika saya mendampingi persiapan kaul kekal, ya, Suster Lutgera ini mengatakan bahwa ini pilihan kutipan sabda ini berubah, ya, berubah dari yang semula. Berarti di sini Suster Lutgera melihat ada sesuatu yang berbeda dari perjalanan panggilannya itu, ialah sukacita. Dan menjadi suster itu juga bukan hanya pergulatan dan perjuangan serta penderitaan, tetapi ada juga sukacita, ada juga kegembiraan. Betul nggak ini Suster? Sangat betul, Suster. Saya ingin mengundang teman seperjalanan Suster Lutgera yang sama-sama mengikrarkan kaul pada tanggal 1 Juli, yang satunya mengikrarkan kaul di Yogyakarta, yang duanya mengikrarkan kaul, yang satunya teman Suster Lutgera mengikrarkan kaul di WET Bula. Tolong maju pergulatan mereka, bahkan juga ikut merasakan kegembiraan dan sukacita mereka, terutama pada saat mereka mengikrarkan kaul kekal. Jadi perjalanan itu adalah perjalanan panggilan secara pribadi, tetapi dilaksanakan secara bersama-sama. Karena saya menyerahkan diri kepada komunitas, artinya perjalanan bersama itu adalah perjalanan yang sungguh penuh sukacita. Suster Paulina, pengalaman malam ini apa yang Suster rasakan dengan syukuran Suster Lutgera? Sebagai teman, Saya sebagai teman angkatan Suster Lutgera, karena kami tinggal berdua, saya merasakan sangat bahagia dan ikut bergembira bersama Suster Lutgera. Suster Lutgera, mari kita berjalan bersama untuk melaksanakan tugas perutusan kongregasi. Mereka dua ini dipertemukan kembali di komunitas WET Bula. Sedangkan Suster Norbertin ini tinggalnya di Jakarta, ibu kota. Jadi memang lihat warnanya berbeda ya. Suster Norbertin bisa berbagi perasaan, ya, apa yang Suster rasakan ketika malam ini Suster hadir bersama Suster Lutgera dalam acara syukuran ini. Terima kasih Suster. Yang saya rasakan pada malam hari ini tentunya sangat bersukacita dan bahagia karena saya juga bisa hadir dalam misa syukur Suster Lutgera pada malam hari ini. Saya sangat bahagia dan bersyukur sedikit mengenal Suster Lutgera sebagai kakak tingkat saya yang sangat memperhatikan kami adik-adiknya ketika di novisiat. Karena di novisiat itu adalah tempat di mana kami saling berbagi sukacita, berbagi duka cita, karena
setiap pengalaman dan kesulitan itu ketika kami berkumpul saling bersharing, situ kami menemukan kembali kebahagiaan bahwa panggilan itu tidak begitu mudah, tapi ketika dijalani dengan penuh sukacita, ketika kami bersharing bersama, situ kami dikuatkan kembali untuk tetap mengatakan ya. Maka secara khusus saya sangat bahagia bahwa berada di tempat ini, bisa syukur bersama saudari Suster Ludgera. Suster, terima kasih. Mereka bertiga ini perjalanan bersama di novisiat. Tapi walaupun mereka berada dalam satu atap pembinaan, masa pembinaan awal, pengalaman mereka itu berbeda-beda. Pengalaman tantangan, pengalaman kebahagiaan itu satu dengan yang lain ini berbeda. Itu keunikan dari sebuah panggilan Tuhan. Dan Weyengo yang berbahagia, yang saya hormati pimpinan kongregasi ADM, ada Romo Isto di situ, Pastor Perut, ya, para imam, birawan, birawati. Waktu itu berapa puluh tahun yang lalu, Suster, diajarkan tentang nama-nama tanaman. Saya mengingat juga Presiden Jokowi yang lalu tanya nama-nama ikan, tetapi yang bisa jawab dia kasih sepeda. Tapi berapa tahun yang lalu Suster diajarkan nama-nama tumbuhan. Hari ini kita berkumpul merayakan panggilan iman ini. Luar biasa, tepuk tangan buat Suster Ludgera. Tadi omong tentang wortel. Wortel itu luar biasa. Sehat untuk mata, sehat juga untuk kulit, vitaminnya luar biasa. 30 tahun yang lalu Bapak Mama saya izin, saya juga diberikan hadiah oleh seorang suster ADM, cangkul. Dan betul ternyata saya jadi sarjana pertanian. Tetapi panggilan Tuhan juga lain. Sekarang dipercayakan oleh masyarakat Sumba Barat Daya menjadi wakil bupati Sumba Barat Daya. Saya mohon dukungan doa dari Bapak Mama sekalian di tempat ini. Bapak Imam dan suster untuk bisa kembali. La tinggi na peku malesu. Ibu sakiti ya nama goreng natal na katumbaru maris cagulada.